Yang mana boleh jadi macam ni? Langkahmu serta hidupmu genggamlah. Let's have a ball. Ladies and gentlemen, are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Tri Apriani S dengan NIM A1E123033. Di sini saya akan menampilkan video praktek konseling individual untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah teknik laboratorium. Dalam hal ini, saya sudah meminta izin kepada klien untuk divideokan dan diupload ke YouTube. Dalam hal ini, saya memastikan bahwa klien bersedia untuk divideokan dan diupload ke YouTube. Inilah bukti surat pernyataan bahwa klien mau dikonseling. Baiklah, mari kita lihat video konselingnya. Cekidot. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Duduknya udah nyaman? Gimana perjalanan ini, macet nggak? Kebetulan lumayan macet Bu, karena ternyata di sini banyak mobil besar ya di jalan di sini. Anda kesini sendiri atau diantar? Kebetulan sendiri tadi naik ojek online. Sebelum kita mulai, lebih baiknya kita perkenalan lebih dahulu ya, supaya kita menjalani konselingnya lebih nyaman. Perkenalkan, nama saya Rizky Sapiani. Saya di sini sebagai konselor. Di sini saya biasanya panggil Yani. Baik Bu Yani, perkenalkan nama saya Isa Fitri, bisa panggil saya Ayu. Baik Ayu. Sebelumnya Ayu pernah konseling? Belum pernah Bu. Ayu tahu apa itu konseling? Nggak tahu Bu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu konseling ya Ayu. Konseling itu adalah pertemuan pernata antara konselor dan konseling, di mana saya sebagai konselornya dan Ayu sebagai konselingnya. Dalam hal ini kita akan membicarakan atau membahas permasalahan Ayu yang sedang mengganggu pikiran Ayu saat ini. Tapi sebelumnya saya masih agak ragu Bu untuk menceritakannya. Hal itu tidak perlu Ayu khawatirkan, karena di sini saya sudah diikat oleh kode etik konseling, di mana apa yang kita bicarakan di ruangan ini yang hanya tahu hanya saya sama Ayu, kecuali Ayu mengizinkan saya untuk menceritakan ke orang lain. Saya akan menjaga kerahasiaan Ayu. Saya di sini sukarela melayani Ayu. Saya berharap Ayu datang ke sini dengan sukarela tanpa paksaan dari siapapun. Dalam hal ini, saya berharap Ayu terbuka untuk menceritakan apapun yang sedang Ayu alami. Dalam sesi konseling ini waktunya 1
jam. Apakah Ayu bersedia? Bersedia, Bu. Apa yang mengganggu pikiran Ayu saat ini? Kalau yang dipikirkan itu sebetulnya banyak ya Bu ya. Semua orang pasti punya masalah ya. Cuma ada salah satu yang berat sekali ada di pikiran saya. Kalau boleh tahu itu masalah apa yang berat? Itu masalah keluarga. Ada apa dalam keluarga Ayu? Jadi ya Bu ya, sebelumnya saya mungkin cerita dulu ya Bu ya, gimana awalnya keluarga saya ya. Saya itu lahir di keluarga yang sedikit cuek gitu Bu, gengsinya agak gede gitu. Nah kebetulan saya itu ada 3 abang saya, dan saya itu anak terakhir, anak bungsu dan satu-satunya cewek. Dan kebetulan ibu saya itu sudah meninggal. Itu dari saya kecil, dari umur saya 2 tahun setengah mungkin, itu saya masih belum ngerti apa-apa ya Bu ya. Jadi dari situlah awalnya Bu. Saya mungkin Jadi yang mempengaruhi pikiran Ayu itu semenjak ibu Ayu meninggal ya? iya, saya mungkin karena biasanya mungkin ya Bu ya, kalau dalam keluarga itu kan yang selalu mencairkan suasana itu kan ibu ya Bu ya. Nah namun kan karena saya yang
berusaha untuk menceritakan masalahnya ke teman dekat atau sama ayah, sama abang? Untuk sekarang mungkin sudah ada perubahan ya Bu ya, karena semakin dewasa, semakin kuliah itu jadi semakin punya pemikiran yang lebih luas lah. Jadi saya selama kuliah jadi bisa lebih luas bercerita dibandingkan dulu-dulu. Cuma masih ada rasa takut sedikit gitu. Dan untuk teman pun, walaupun teman dekat itu masih butuh lama untuk saya untuk menceritakan bagaimana kehidupan saya gitu. Bisa mungkin setelah beberapa lama baru saya menceritakan tentang hal yang seharusnya sudah saya ceritakan dari awal saya kenal gitu. Apakah ayah Ayu tahu kondisi Ayu sekarang? Untuk sepenuhnya mungkin tidak ya Bu, karena sayanya juga tidak terlalu terbuka banget gitu. Jadi gimana interaksi Ayu sama teman Ayu? Nah itu Bu, jadi saya kalau untuk dengan teman saya merasa saya ini tidak menganggap dia teman karena saya tidak mau menceritakan apa yang saya alami gitu Bu. Sedangkan dia selalu curhat, selalu menceritakan apa yang dia alami, apa masalah dia gitu. Jadi seolah-olah dia merasa dia bukan teman yang baik gitu loh Bu, karena saya tidak menceritakan, atau dia merasa kalau saya ini tidak percaya untuk cerita ke dia gitu Bu. Jadi kan Ayu tadi bilang masalah ayah sama masalah teman. Iya, Itu ada kaitannya nggak di pikiran Ayu yang membuat pikiran Ayu menjadi-jadi? ada Bu. Apa itu contohnya? Jadi sayanya selalu karena saya nggak tahu mau cerita ke siapa, jadi saya kalau lagi sendiri itu sering nangis, sering kepikiran gitu. Sejak kapan ini? Sejak kapan Ayu mulai menangis, sendiri? Kalau untuk itu mungkin sudah dari lama ya Bu ya. Kalau kita merasa ada masalah pasti sebelum tidur tuh pasti selalu nangis. Namun saat saya sudah kuliah, sudah merantau saat ini itu kita kan lebih sering sendirinya ya Bu ya. Nah setiap
ini pasti berlalu, ini pasti ada jalan keluarnya, dan mungkin dengan saya lebih tertutup dengan orang, mungkin itu bisa juga mengurangi beban saya gitu Bu. Walaupun ada hal yang mungkin walaupun hal tersebut memikul berat dalam diri saya karena saya tidak bisa menceritakan apa yang saya rasakan, cuma lebih baik dalam pikiran saya lebih baik saya tidak oversharing gitu Bu, daripada saya terlanjur oversharing gitu. Contoh beban yang itu karena apa ya? Ya itu tadi Bu, saya tidak dapat menceritakan gitu Bu. Kadang orang pasti ingin mengeluarkan gitu Bu, unek-uneknya apa masalahnya gitu Bu, bukan hanya sekedar curhat dengan
sangat dekat sama saya Bu, karena kami sering ngobrol. Itu juga karena faktor media sering di rumah gitu ya Bu ya, karena dia belum nikah gitu Bu. Dan untuk sekarang pun kami masih sering ngobrol dan saya tidak merasa ada perbedaan dengan yang dulu sama yang sekarang. Dan kalau untuk yang ketiga itu abang saya waktu itu pada saat saya masih di rumah dia berkuliah ya Bu ya di luar kota, jadi memang lumayan jarang gitu Bu untuk saling curhat-curhatan. Namun kalau untuk abang saya ketiga ini karena jaraknya hanya mungkin 3 tahun atau 4 tahun, jadi ya kami seolah-olah kayak teman gitu Bu. Jadi sifatnya seolah-olah teman, beda dengan abang saya yang 2 tadi gitu Bu. Jadi walaupun saya jarang curhat sama abang yang pertama, yang ketiga, tapi kami lebih ke gimana ya, terbuka dalam berperilaku gitu Bu, karena umurnya tidak jauh gitu. Mungkin itu sih Bu ya. Apa ada upaya Anda untuk mengatasi masalah Anda sama abang Anda yang nomor 1 sampai nomor 2, nomor 3 itu kan lumayan berbeda-beda ya. Upaya Anda melakukannya apa? Upaya mungkin tidak ada ya Bu, ya, karena saya tahu keadaan itu tidak bisa diubah. Walaupun mungkin tidak seperti dulu, tapi karena kan kita tahu ya Bu, ya, setiap orang pasti ada masanya dan setiap masa pasti ada orangnya. Nah jadi saya merasa kayak wajar sih gitu. Jadi ya tidak terlalu mengharapkan untuk balik seperti dulu. Cuman ya karena mungkin agak sedih gitu Bu. Karena apalagi kadang kalau mengingatnya gitu. Jadi tidak ada upaya yang lebih gitu Bu. Karena emang itu sudah sewajarnya gitu Bu. Saya memahami perasaan Anda sangat setia. Apa abang Anda tahu perasaan Anda soal ini? Tidak sih Bu ya, karena mungkin ini bukan masalah yang lumayan besar untuk disedihkan gitu Bu, karena kayaknya saya merasa ya Bu ya, setiap orang pasti gitu juga sama saudara-saudaranya gitu Bu, karena kan setiap orang pasti bertumbuh semakin besar, setiap orang pasti punya kehidupan masing-masing gitu. Jadi tidak ada yang perlu saya upayakan gitu. Jadi saya ya menerimanya saja. Apakah ada keinginan Anda untuk dekat lagi sama abang Anda? Sebenarnya kami tidak berjarak ya Bu ya, tidak ada pemisah juga. Bukan bagi saya cuma kayak karena teringat cerita dulu, membandingkan kejadian dulu dengan sekarang gitu. Karena saya yakin seperti saya bilang tadi itu pasti ada masanya, dan mungkin besok pun saya pasti abang saya mungkin pasti besok merasa saya juga seperti itu Bu, kalau saya sudah ke tahap yang
dapat saya simpulkan bahwa dari Ayah Ayu sama Ayu renggang menjadi nggak renggang lagi. Ayu mencoba untuk tidak gengsi lagi, menghubungi Ayah Ayu, menceritakan keseharian Ayu. Begitupun sama Abang Ayu. Walaupun sekarang Ayu sama Abang Ayu lumayan renggang, saya yakin Ayu bisa untuk memulai lagi seperti dahulu. Apa harapan Ayu untuk konseling kita hari ini? Mungkin untuk kedepannya Bu, saya bisa lebih keluar dari situasi ini. Saya bisa menurunkan rasa gengsi saya bisa menurunkan rasa tidak peduli saya dengan sekitar. Saya bisa lebih peduli dengan sekitar dan membuang rasa cuek saya, terutama sama keluarga saya. Contoh yang Ayu berikan seperti apa ya? Mungkin sepulang ini saya bisa, karena posisinya saya rantauan, mungkin saya bisa lebih sering di malam hari atau saat saya pulang itu saya lebih sering ngobrol dengan ayah atau abang saya melalui telepon, dengan video call mungkin, atau telepon biasa gitu. Apakah Ayu bisa mengasih bukti ke saya bahwa Ayu bisa melakukan hal tersebut? Bisa Kira-kira kapan ya bisa? mungkin sepulang ini saya langsung telepon Bu. Mungkin saya bisa minta WA Ibu, nanti bisa kalau saya lagi telepon bisa saya kirim bukti kan Bu ya. Boleh. Baiklah. 0822 Iya. 4358 1845. Bu WA-nya ya. Ya. Kira-kira hari apa ya? Mungkin satu hari setelah ini bisa saya kirimkan Bu. Saya tunggu ya. Berarti hari ini hari Kamis, hari Jumat ya. Oh iya. Hari Jumat saya tunggu. Iya
Nah, itulah video konseling individual. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kissy face, sexy phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. Terus harapkan agar suatu saat ku berjumpa lagi. Semoga saja daku sempat berkenalan denganmu dari hati ke hati, lalu bicara cinta berdua. Ingin ku mengejar 1000 bayangmu, namun apa thích mấy lời em nói trong veo bên tai, tích trong người mất thói quen yêu em ngoài. Tình yêu như lá xanh đậu trên cành, tình yêu như vẽ em và anh. Thích mấy lời em nói trong veo bên tai, tích trong người mất thói quen yêu em ngoài. Tình yêu như lá xanh đậu trên cành, tình yêu như vẽ em và anh. Sekasap